Oke. Sekarang kita Ya, Bu. masuk. Sebelum masuk ke perkuliahan, ada pertanyaan dulu nggak yang pertemuan kemarin? Berarti aman. Oke. Kemarin. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga, aplikasi Ibu, turunan. saya mau nanya, Bu. Apa? Yang pertemuan kemarin. Kenapa? Kalau yang fungsi implisit itu, kalau misalkan diturunkan itu harus dalam bentuk X atau boleh X dan Enggak Y? usah. Boleh dalam X dan Y. Boleh dalam X Terima dan kasih, Y. Bu. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Nggak ada? Oke. Saya, Bu, mau Oke. Lama. Siapa? Siapa yang mau tanya? Itu, Bu, kalau yang domain sama range itu gimana ya, Bu? Oh, itu ya. Yang komposisi ya? Yang biasa dulu, Bu. Oh, yang Masih biasa agak kenapa? bingung ya fungsi biasa. Yang biasa. Misal kalau X kuadrat plus X per X plus 1 itu nanti range-nya gimana, Bu? Range-nya bisa semua bilangan real. Tapi kalau domainnya kan tidak boleh X plus 1 ya, tadi yang bawahnya ya? X plus 1-nya tidak boleh sama dengan 0. X plus 1. Iya, yang penting yang bawahnya tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Syaratnya kan? Domainnya, kalau range-nya mungkin, atasnya apa tadi apa, Mbak? Atasnya apa tadi? X kuadrat apa? X kuadrat plus X. X kuadrat plus X. Plus X. Ya, oke. Yang atasnya kan mungkin, yang bawahnya apa? X plus 1 ya? X plus 1. Oke. X plus 1 pada saat X-nya minus 1, yang atas 0. Yang bawah nggak mungkin. Ya berarti yang range-nya semua bilangan real kecuali 0. Karena dia nggak mungkin 0 juga kan? Oh iya. Ya kan yang atas 0 kan ketika 0 bisa ya? Bisa 0 juga bisa masuk, minus Mbak. 1. 0 juga Minus bisa kan? 1. Kalau atasnya kalau X-nya 0 kan jadi 0 juga kan? 0 per 1 kan 0. Ya, jadi semua bilangan real. Range-nya bisa. Yang domain bilangan real tidak boleh sama X dengan tidak boleh sama dengan min 1. Iya. Berarti yang untuk range-nya bilangan real aja. Iya, Bu. semua bilangan real. Oh iya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke ya, cukup. Sekarang Bu Nelly lanjut ke aplikasi turunan. Kalian juga bisa buka slide-nya karena Bu Nelly sudah kirimkan ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai masuk ke aplikasi turunan. Aplikasi turunannya bisa digunakan untuk mencari kemonotonan dan kecekungan dari suatu grafik, kemudian menyelesaikan masalah maksimum dan minimum, kemudian bisa dimanfaatkan untuk menggambar grafik fungsi polinom maupun rasional. Tapi nanti Bu Nelly akan fokus ke fungsi polinomial. Nah, di sini nanti kita manfaatkan informasi turunan. Bentar ya, Bu Nelly tutup ini dulu. Udah berasa gerah soalnya. Bentar. Ya. Oke, kemonotonan. Sekarang kita bahas yang pertama terkait kemonotonan. Ya. Kemonotonan itu terkait dengan fungsi kapan naik, fungsi kapan turun, fungsi kapan konstan. Atau increasing, naik, decreasing, turun, konstan ya, berarti nilainya konstan. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini ya, naik berarti seperti ini, naik, turun, naik, konstan. Ya, oke. Apa konsep increasing, decreasing itu? Perhatikan, misalkan F terdefinisi pada selang I.
Ya, I-nya boleh terbuka, boleh tertutup, atau mau tidak satu pun itu maksudnya bisa salah satunya terbuka, bisa salah satunya tertutup ya. Fungsi dikatakan naik atau increasing pada I jika untuk setiap X1 dan X2 yang merupakan anggota dari I, di mana X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih kecil dari Fx2. Jelas nggak nih kalimatnya? X1 kurang dari X2, maka nilai Fx1 kurang dari Fx2. Jadi fungsinya pasti naik kan? Karena posisi si X1 di bawah dari X2. Ya. Kemudian fungsi dikatakan turun apabila apa? X1 kurang dari X2, maka Fx1 posisinya lebih besar dari Fx2. Berarti dia turun. Ya. Sementara kalau konstan, dikatakan konstan apabila Fx1 sama dengan Fx2. Ya, nilainya sama untuk semua nilai X. Ya. F monoton murni pada interval I. Jika F-nya naik pada I atau F turun pada I. Jadi monoton itu artinya, monoton murni itu dia fungsinya naik terus atau nilainya turun terus. Ya, itu dikatakan monoton murni. Ya, oke. Sekarang kita lihat gambarnya, perhatikan sini. Tadi kan konsepnya dikatakan naik ketika X1 lebih kecil dari X2, nilai Fx1 lebih kecil dari Fx2. Jelas ya gambarnya, lihat nih. Ya. Kemudian dikatakan turun X1 kurang dari X2, tapi Fx1-nya lebih besar dari Fx2. Ya, itu katakan turun. Nah, sekarang kalau yang konstan, untuk X1 dan X2 berapapun, dia apa? Nilainya sama. Ya, ini konsep naik, turun, dan konstan. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kaitannya bagaimana dengan turunan? Ya, misalkan F continue pada selang tutup AB. Ya, F continue pada selang tutup AB. Dan terdiferensiasi pada selang buka AB. Dia punya turunan pada AB. Ya. Jika F aksen X positif, ya, turunannya positif, maka fungsi naik pada interval AB. Kalau turunannya negatif, berarti dia fungsinya turun. Kalau F aksennya 0 sama dengan 0, berarti dia fungsi konstan sama. Ya, jadi perhatikan kaitannya dengan turunan, fungsi naik ketika F aksennya positif. Fungsi turun ketika F aksennya negatif. Fungsi konstan ketika F aksennya sama dengan 0. Ya, itu yang harus diingat. Ya, oke. Ini contoh gambarnya lagi. Kalau dia kemiringannya atau turunannya dia positif ya, naik. Kalau dia negatif nilainya turun, ya. Oke. Contohnya, misalkan ini. Sekarang kita lihat. Tadi mana ya soalnya? X kuadrat min 4X. Oke. Benar, pindah ke slide yang itu ya. Ke apa? Biar bisa coret-coret. Oke. Ya, sekarang perhatikan. Belum di-share. Bentar. Sudah muncul untuk kalian? Whiteboard-nya sudah. Oke. Tadi kita punya contoh soal Fx sama dengan X kuadrat min 4. Aduh, tulisannya kok begini ya. Sebentar. Ingat lagi. Bentar. Sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 ya tadi ya. Oke. Kita kan mau cari kemonotonan dari fungsi tersebut. Berarti kita cari F aksen X. F aksen X-nya apa, John? Ada Joni? Halo? Hah? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, iya. Turunannya apa, John? F aksennya, John? 2X. 2X kurang 4. Oke, ini kan sama dengan 0 ya. Nah, berarti X-nya apa, John?
X, 2X sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Hah? Min 2 masa? Salah. Min berarti 2, Bu. 4. 2. Oke ya. Berarti kita bikin Ya. ruas garis. Tak. Sini ada 2. Gitu kan? Sekarang kita cek. Turunannya di sebelah kanan 2. Sebelah kanan 2 kan angka 3, 4, dan seterusnya ya. Masukkan ke sini. Ke F aksennya. Positif apa negatif nilainya? Kalau kita ambil 3, masukin ke sini. Positif apa negatif? Positif. Ya kan? Di sini. Kalau kurang dari 2, katakanlah 0. Berarti negatif. Gitu kan? Negatif. Ya. Artinya di sini ya, fungsi naik, ya kan? Fungsi naik pada siapa? Turunannya positif kan? Ya. X-nya elemen di mana? X-nya elemen di 2, positif hingga. Gitu kan? Kemudian fungsi turun pada saat apa? X dari minta hingga sampai 2. Gitu kan? Ya, karena di sebelah kiri 2 dia negatif turunannya, di sebelah kanan 2 turunannya positif. Ya, tadi kan fungsi naik ketika turunan pertamanya positif. Fungsi turun ketika turunan pertama negatif. Ya. Oke. Bisa dipahami ini? Oke, sekarang fungsi yang berikutnya. Tadi contohnya fx sama dengan x pangkat X pangkat 3, ya kan? Turunan pertamanya jadi apa? 3x kuadrat sama dengan 0. Berarti kan di sini apa? 0 ya? 0. Sebelah kanan 0 positif, ya kan? Sebelah kiri 0 positif. Ya kan? Artinya apa? Kedua sisi ini hasilnya apa? Turunan pertamanya positif. Ya kan? Artinya di sini fungsi naik, ya kan? Untuk X elemen dari apa? Minta hingga 0, gabung 0 sampai positif hingga. Karena di 0 kan dia sama dengan 0. Sama dengan 0 kan dia apa? Jadi belok kan? Ya. Oke, ini yang X pangkat 3. Karena kan kalau X pangkat 3 kita gambarkan, gambarnya itu kan gini ya. Gini ya. Kira-kira begini kan? Ya, ini yang X pangkat 3 nih. Grafik X pangkat 3. Ini Y. Tulisannya susah. Ini X. Ya, ini yang X pangkat 3. Lihat nih, dia di sebelah kiri 0 juga apa namanya? Naik, ya kan, kemiringannya. Di sini juga di sebelah kanan 0 dia naik juga kan? Ininya. Ya, kemiringannya naik. F aksennya positif. Bisa dipahami ini? Oke, salah satunya tadi untuk mencari kemonotonan fungsi. Kemonotonan apa? Fungsi naik, kapan fungsi turun. Ya, fungsi naik ketika turunannya positif. Fungsi turun ketika turunannya negatif. Oke. Kemudian pindah ke slide yang itu dulu ya, yang tadi. Oke. Share screen. Oke. Oke, ini contohnya sudah tadi kita bahas. Nah, sekarang kecekungan. Tadi kan kemonotonan, sekarang kecekungan. Perhatikan. Kecekungan itu jadi dia kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, ya. Misalkan F terdefinisi pada selang I. Grafik F cekung ke atas jika F aksennya naik. Grafik F cekung ke bawah jika F aksennya turun. Ya, perhatikan. F cekung ke atas, F aksennya naik. F cekung ke bawah, F aksennya turun. Sehingga kalau kita kaitkan dengan definisi tadi kemonotonan, jika double aksennya positif, double aksen positif kan artinya apa? F aksennya naik, ya kan? F aksen naik, artinya F double aksennya positif. Maka grafiknya cekung ke atas. F double aksennya negatif, maka grafiknya cekung ke bawah. Ya, oke. Nah, contohnya fungsi yang tadi.
fungsi yang tadi, kan turunan pertamanya apa? 2x min 4. Turunan keduanya apa? Jadinya? 2. Ya kan? Dia selalu positif, berarti kan? F double aksennya lebih dari 0. Artinya apa? Dia terbuka ke atas. Lihat grafiknya terbuka ke atas untuk semua nilai X. Betul nggak? Ya kan? Itu. Ya. Lihat di sini grafiknya terbuka ke atas untuk semua nilai X. Tadi kan ininya 2 ya. Pada saat di kiri 2 dia turun. Tek, 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 ya kan? Negatif. Pada saat di kanan 2 dia naik. Lihat nih. Ya. Ini contohnya. Oke. Sekarang titik belok. Perhatikan. Apa yang dimaksud dengan titik belok? Misalkan F, ya, misalkan F continue di C. Titik C, FC disebut titik belok jika kurva F berubah kecekungan pada titik C. Ya, ketika kurva kecekungannya berubah pada titik P. Jadi yang awalnya kurvanya terbuka ke atas, maka sebelah sana jadi terbuka ke bawah. Atau sebaliknya, awalnya terbuka ke bawah, sebelah sananya terbuka ke atas. Sehingga titik tersebut dianggap sebagai titik belok. Contohnya ini, ya X0. Sebelah kiri X0 kan terbukanya kemana? Ke atas, ya kan? Sebelah kanan X0 dia terbukanya ke bawah. Maka X0 ini dikatakan sebagai titik belok. Ya, itu yang dimaksud dengan kapan dia disebut titik belok. Atau yang bawah ini, sebelah kirinya kurva kecekungannya ke bawah, yang kanannya terbuka ke atas. Ya, kayak tadi contoh misalkan gambar X pangkat 3. X pangkat 3 kan turunan pertamanya apa? 3x kuadrat. Turunan keduanya apa? 6x. 6x. Berarti 6x di sebelah kiri 0 negatif atau positif? Positif. Positif. Di sebelah. Tadi saya bilang kiri apa kanan? Kanan ya? Kiri. 6x. Sebelah kiri 0 berarti negatif. Berarti dia terbuka kemana? Ke bawah. Ke bawah. Sebelah kanan 0 dia positif negatif? Positif. Terbuka kemana? Terbuka ke atas. Lihat, kiri terbuka ke bawah, kanan terbuka ke atas. Sehingga 0 dikatakan sebagai titik belok dari fungsi X pangkat 3. Tadi kan gambarnya udah ada kan? Yang tadi Bu Nelly gambar, ya kan? Kalian lihat kan? Sebelah kiri dia terbukanya ke bawah, sebelah kanannya dia terbuka ke atas. Ya, itu yang dimaksud dengan titik belok. Ada perubahan kecekungan pada titik tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, coba Bu Nelly minta nomor A. Nomor A, kalian cari kemonotonan dan kecekungan fungsi. Nomor A, 1A, cari kemonotonan dan kecekungan fungsinya. Ayo, silakan. Kerjakan dulu. Ada yang sudah? Ada yang sudah belum?
Turunan pertamanya apa? 6x kuadrat 6x kuadrat plus min x. 18x Absen. tambah 12x tambah Absen 11. 11. Absen 11. Ibu, Mm-mm. turunan pertamanya itu 6x kuadrat min Mm-mm. 18x plus 12. Mm-mm. Jadi ketika kita samakan 0, titiknya ada apa saja, Mbak? Ketika disamakan dengan 0, titiknya ada 2 sama 1. 2 Nah, dibuat sama garis 1. bilangan. Mm-mm. Ya, Ya, dibuat terus garis jadi bilangan. mm-mm. Terus ke atas waktu ketika x-nya kurang dari 1 Mm-mm. sama x-nya lebih dari 2. Oke. Terus kalau turun dianya ketika di antara 1 dan 2. X-nya di Oke. antara 1 dan 2. Sekarang ketika kita mau cari kemonotonannya, kecekungan. Kecekungan berarti cari turunan kedua, ya kan? Turunan keduanya jadi apa? Turunan keduanya jadi 12x min 18. Oke. Sama dengan 0 ketika X-nya? Ketika x-nya 3/2. Oke. Kapan dia terbuka ke atas atau ke bawahnya? Dia terbuka ke atas ketika x-nya lebih dari 3/2. Mm-mm. Dan terbuka ke bawah ketika x-nya kurang dari 3/2. Oke, berarti di situ ada perubahan kecekungan, ya? Iya, Bu. Kan? Perubahan kecekungan sehingga 3/2 itu disebut sebagai titik belok fungsi. Ya kan? Ya, oke. Paham ya? Nanti sisanya pilih satu-satu aja lah. Pilih 2 soal dari sini, cari kemonotonannya apa, kecekungannya apa. Nggak harus semua, ya. Pilih 2 persamaan aja. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang masuk ke maksimum minimum. Sebelum masuk ke maksimum minimum, saya review dulu yang tadi. Saya mau tanya Joni. John. Ada Iya, Joni? Bu. Ya, John, tadi kan Iya. kita bahas kemonotonan sama kecekungan ya, John ya? Iya, Bu. Oke, tadi kan kemonotonan itu ada monoton naik dan monoton turun, ya kan? Iya, Bu. Oke, kapan kita menentukan dia naik atau turunnya, John? Kalau pakai turunan tadi. Kalau monoton, saat fx turun itu kalau dia lebih dari kurang dari 0. Terus Apa yang kurang dari kalau nolnya? Yang kurang dari nolnya apa? fx aksennya, Bu. Ya, turunan pertamanya. Oke. Ya, turunan Terus? pertamanya. Terus kalau turunan kalau dia naik, kalau dia lebih dari 0. Terus kalau dia Lebih dari turun, 0. kalau dia kurang dari 0. Terus? Kalau kecekungan, kalau saat aksen turunan keduanya lebih dari 0, itu dia turun. Naik. Terus kalau dia... Bukan naik. Kan lagi ngomong kecekungan, John. Terbuka kemana? Kalau F double aksennya positif, berarti dia cekung ke atas. Cekung ke atas. Ini kan. Terus kalau F double aksennya negatif, cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Diingat ya. Oke. Iya, Bu. Ya, sip. Makanya buat semuanya, walaupun materi ini sudah kalian pelajari di SMA, mungkin kan baru waktu itu belajarnya kelas 1 atau kelas 2 udah agak lama, maka sebelum pertemuan baca dulu. Bu Nelly kan sudah kasih e-booknya ya, mungkin Bu Nelly kemarin mepet bahannya baru dikasihkan agak sore karena lupa. Oke, yang penting kalian punya e-book sehingga kalian bisa baca dulu, sehingga masih terbayang lah, oh kira-kira kita mau bahas apa ya hari ini ya, supaya nggak terlalu ketinggalan atau terlalu blank sekali materi yang akan dibahas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau tadi kan tentang kemonotonan dan kecekungan ya. Sekarang kita masuk ke maksimum dan minimum. Sekarang perhatikan konsep nilai maksimum dan nilai minimum. Misalkan fx suatu fungsi di S. S itu berarti kan domainnya ya, domain dari si fx. C elemen dari S. Jika fc
lebih besar atau sama dengan fx untuk setiap x elemen S, maka FC disebut nilai maksimum. Gampangnya gini, kalau FC itu nilai paling besar dibanding nilai fungsi yang lainnya, berarti FC adalah nilai maksimum. Ya kan? Tapi kalau FC lebih kecil dari fx, atau FC itu adalah nilai yang paling kecil dibanding nilai fx yang lainnya, maka FC disebut sebagai nilai minimum. Ya kan? Oke. Sehingga si FC itu boleh kita sebut sebagai nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, jadi kalau fungsi punya nilai minimum atau fungsi punya nilai maksimum atau minimum, maka disebut sebagai nilai ekstrim si FC-nya itu. Ya, ini nih, FC nilai maksimum, FC nilai minimum. Oh, si FC juga disebut sebagai nilai ekstrim, nilai yang mempunyai maksimum atau nilai yang memberikan nilai minimum. Ya, oke. Kemudian, kenapa ada istilah maksimum lokal dan maksimum absolut? Ya, maksimum absolut itu gampangnya gini, dia yang paling besar di antara semuanya, dia yang paling kecil di antara semuanya. Biasanya kalau kita sebut seperti itu kan batasnya itu terdefinisi, maksudnya batasnya itu jelas, ya, batasnya jelas. Katakanlah misalkan gampangnya lagi adalah ketika kita pakai istilah absolut, nilai ekstrim absolut itu ketika fungsinya terdefinisi pada suatu interval tertutup. Ya. Jadi kalau intervalnya tertutup, domainnya tertutup, maka bisa kita gunakan istilah maksimum absolut dan minimum absolut. Atau kita punya istilah nilai ekstrim absolut atau mutlak. Paham ya? Jadi kalau fungsinya terdefinisi pada suatu interval yang tertutup, maka kita bisa bilang ada istilah absolutnya. Ya, kalau maksimum absolut apa? Berarti dia yang paling besar pada interval tersebut, tutup tersebut. Ya, minimum berarti yang paling kecil. Ya, oke. Contohnya perhatikan. Fungsi ini kan sebetulnya apa? Lihat, fx dia terdefinisi untuk semua bilangan real, ya kan? Min tak hingga sampai tak hingga. Betul nggak nih? Ya, ditulis di sini. Ini kan gambarnya nih. Oh, dia terdefinisi untuk semua bilangan real. Tapi kita bisa lihat pada saat 0, fungsi ini kan paling kecil nilainya ya, di 0. Lihat, paling bawah dasar nilai fungsinya pada saat X sama dengan 0. Sehingga karena kita sudah yakin, walaupun batasnya terbuka, tak hingga sampai min tak hingga, kita boleh bilang X sama dengan 0 itu yang membuat fungsi menjadi punya minimum absolut. Atau F0 adalah nilai minimum absolut. Bisa dipahami? Ya, karena kita walaupun dia fungsinya domainnya terbuka, kita yakin bahwa di titik ini nilainya paling kecil dibanding semua nilai yang lainnya. Maka kita boleh bilang bahwa fungsi memiliki minimum absolut. Tapi nggak punya maksimum absolut karena kita nggak tahu maksimumnya berapa. Ya kan? Oke. Begitu juga yang ini. Di sini fungsinya Y sama dengan X. Domainnya kan semua bilangan real. Nah, karena dia tidak terbatas domainnya, maka kita nggak bisa bilang berapa minimumnya maupun berapa maksimumnya. Sehingga kita bilang dia tidak punya nilai ekstrim absolut. Ya, karena kita nggak tahu minimumnya berapa nilainya, maksimumnya berapa nilainya di sini. Kan nggak jelas. Ya. Oke, yang ini juga perhatikan. Fungsinya terdefinisi untuk semua bilangan real. Lihat nih. Tapi berdasarkan grafiknya, kita bisa yakinkan bahwa titik di sini dan di sini adalah minimum absolutnya. Sementara di atas ini adalah maksimumnya. Sehingga bisa dikatakan fungsi ini punya maksimum dan minimum absolut. Ya, karena kita sudah yakin dari grafik tidak ada nilai yang paling kecil dari ini, tidak ada nilai yang paling besar dari ini. Ya, karena kita sudah yakin. Sekarang
Kalau misalkan Bu Nelly punya fungsinya fx, tapi dibatasi nih intervalnya A sampai B, tapi terbuka, lihat. Ya, sikunya terbuka. Berarti ujung A sama B-nya tidak termasuk ke dalam domain. Ya. Fungsinya ternyata kalau menuju A dia positif tak hingga. Menuju B dia negatif tak hingga. Ya. Kan artinya apa? Kita tidak tahu nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa fungsinya. Maka dia dikatakan juga apa? Tidak punya nilai ekstrim absolut. Karena wilayahnya terbuka, lihat nih. Wilayahnya terbuka dan kita tidak tahu nilai yang paling besar kecilnya berapa. Ya. Sementara kalau kita batasi intervalnya, lihat nih siku. Ya, AB-nya siku sehingga A dan B masuk ke dalam interval. Ya, di sini berarti kita punya minimum absolut dan maksimum absolut karena batasnya sudah jelas domainnya dari A sampai B. Kalau yang terbuka ini kan nggak jelas batasnya karena A sama B-nya tidak termasuk di dalamnya. Ya, bisa dipahami gambar ini? Ya, intinya pokoknya kalau ada istilah absolut berarti batasnya intervalnya terbatas gitu. Ada sikunya nih biasanya, ya. Oke. Lanjut. Oke. Sekarang jika F kontinu pada selang tutup AB, maka F mencapai maksimum dan minimum. Jelaskan dari gambar ini nih. Ya. Lihat nih, kalau AB-nya terbatas, pasti dia punya maksimum dan minimum. Ya, sudah dipastikan. Tapi kalau wilayahnya terbuka, belum tentu. Kita nggak tahu pasti bahwa dia punya maksimum atau minimum. Ya, oke. Nah, sekarang lanjut. Jika F mempunyai suatu ekstrim absolut pada interval buka AB, maka nilai F tersebut terjadi pada titik kritisnya. Maksudnya gini gampangnya, misalkan FC itu adalah nilai maksimum atau FC adalah nilai minimum. Ya, nilai minimum kan artinya nilai paling kecil dari suatu fungsi. Nilai paling besar dari suatu fungsi, ya kan? FC, nilai maksimum atau nilai minimum. Berarti kan titik C tersebut kita sebut sebagai titik kritisnya, si C-nya. C yang membuat nilai fungsi maksimum, C yang membuat fungsi minimum. Ya, jadi C-nya yang kita sebut sebagai titik kritis. Kalian pasti sudah dengar kan di SMA ada istilah titik kritis. Ya, oke. Sekarang titik kritisnya itu kemungkinan ada di mana? Ya, kita kan mau cari X sama dengan C-nya itu posisinya ada di mana? Kalau intervalnya terbatas, ya, intervalnya terbatas, tertutup, maka titik ujung bisa menjadi salah satu alternatif titik kritis. Kemudian titik di dalam intervalnya itu bisa jadi titik stasioner atau titik singular. Titik stasioner apa? Titik ketika turunannya sama dengan 0. Titik singular adalah titik di mana turunannya tidak ada pada titik tersebut. Ya, jadi perhatikan. Titik kritis, titik C yang membuat fungsi itu maksimum atau minimum, posisinya bisa pada titik ujung interval, pada titik di dalam interval. Titik di dalam interval itu kemungkinannya titik stasioner atau titik singular. Titik stasioner ketika turunannya sama dengan 0. Titik singular ketika F aksennya tidak ada. Ya. Di sini misalkan F terdefinisi pada selang I, C-nya ada dalam I, FC nilai ekstrim, maka C adalah titik kritis. Oke, slide ini bisa dipahami tidak? Atau ada yang mau ditanyakan tidak sebelum lanjut ke bawah-bawah? Oke. Ada yang ditanyakan? Bisa Bu kasih contoh? Ya, contohnya nanti ke bawah. Yang penting slide ini dulu. Slide ini sudah bisa ditangkap nggak isinya? Bisa? Bisa dipahami nggak slide-nya? Yang titik stasioner tadi Bu masih belum. Titik stasioner adalah titik di mana F aksen C-nya sama dengan 0.
turunannya sama dengan 0. Kalau F titik singular ketika turunannya tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ya supaya lebih paham. Yang penting kalian harus paham betul bahwa titik kritis kemungkinannya ada di titik 3 ini ya. Oke. Sekarang Bu Neli, sebelum kasih contoh ya, gambarnya dulu nih, gambarnya. Di sini lihat, grafik ini kalau kita lihat dia punya maksimum di sini kan? Di X0, ya kan? Maksimumnya. Bisa diikutin? Lihat nih, grafik yang ini ya, dia punya maksimum di sini. Berarti X0 itu adalah titik stasioner karena turunannya sama dengan 0. Kemarin waktu kita bahas grafik fungsi turunan, kalau fungsinya punya ciri lancip, dia tidak punya turunan kan? Ingat nggak kemarin? Yang tidak punya turunan itu fungsinya lancip, kemudian garis miringnya vertikal, sama fungsinya discontinue. Ingat kemarin? Ya, oke. Lihat gambar yang ini, X0-nya lancip, ya kan? Artinya dia tidak punya turunan di X0. Sehingga X0 ini kan dia maksimum di X0. Sehingga X0-nya dikatakan sebagai titik singular, bukan stasioner. Karena di X0 dia tidak punya turunan. Ya. Sama juga halnya contoh yang ini. Ya. Dia di titik yang X0 ini kan nilai fungsinya paling kecil. Ya. Sehingga kan X0-nya titik kritis. Nah, karena fungsinya lancip, berarti di X0 itu dia tidak punya apa? Tidak punya Tidak punya turunan di X0 sehingga disebut sebagai singular. Ya. Oke. Sehingga dia dikatakan sebagai titik singular. Bu Neli malah jadi kayak itu ya. Nggak kelihatan gambar ininya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terus gelap nggak? Oke, kalau yang di sini turunannya sama dengan 0, sehingga dikatakan dia X0-nya adalah titik stasioner. Di sini juga dikatakan sebagai titik stasioner. Ya, yang ini juga titik stasioner. Di sini titik singular. Karena apa nih? Singularnya karena apa? Karena garis miringnya vertikal. Ya kan? Ini juga garis miringnya vertikal. Ya, oke. Mana lagi nih sekarang? Oke, sekarang perhatikan sebelum ke contoh kasusnya. Perhatikan di sini. Saya punya fungsi fx ya, yang domainnya dari A sampai B. Ya, semuanya ini adalah fungsi f yang domainnya A sampai B. Fungsi yang pertama, lihat, fungsi yang pertama punya maksimum di X2, punya minimum di X1. Lihat, berarti titik kritisnya ada di dalam interval. Ya kan? Di dalam intervalnya. Sementara yang di sini punya maksimum di titik A, punya minimum di titik B. Ya, sehingga titik kritisnya ada di titik ujung. Ya kan? Titik kritis kan titik yang membuat dia maksimum atau membuat dia minimum. Ya. Oke. Sekarang yang ini, dia punya maksimum di X2. Dia punya minimum di A. Berarti titik kritisnya adalah titik di dalam interval dan titik ujung interval. Ya. Yang ini juga sama. Minimum di dalam, maksimum di batas. Berarti titik kritisnya titik dalam dan titik batas. Titik ujung. Paham ya? Ayo, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tadi pakai background malah nggak ini. Ada pertanyaan tidak? Diam berarti bisa. Oke. Sekarang lanjut lagi berarti. Oke, perhatikan lagi nih sekarang contohnya untuk memantapkan dia punya maksimum atau tidak dan di mana ya. Oke, sekarang Bu Neli punya fungsinya X kuadrat. Ya, lihat, fungsinya X kuadrat semua. Tapi domainnya beda. Yang A, fungsi X kuadrat,
domainnya semua bilangan real. Ini kan gambarnya ya. Lihat nih, ya. Artinya apa? Dia punya minimum absolut di X sama dengan 0. Ya. Kemudian Bu Nelly punya lagi X kuadrat, tapi Bu Nelly batasi domainnya dari 0 sampai 2. Ujungnya termasuk. Berarti apa nih? Gambarnya yang ini. Ya kan? Ya, lihat ujung 0 dan 2-nya ada lingkaran hitam karena termasuk dalam ujungnya. Sehingga di sini punya maksimum dan minimum absolut di ujung. Sekarang yang C, 0,2, 0-nya tidak termasuk, berarti terbuka di sini. Ya, sehingga fungsi yang ini hanya punya maksimum absolut. Karena di sini terbuka, nggak tahu minimumnya berapa. Begitu juga kalau wilayahnya terbuka semua. Kalau wilayahnya terbuka semua, jadi begini kan, lobang semua nih di 0 sama 2-nya. Sehingga ini dikatakan tidak punya nilai ekstrim. Karena kita nggak tahu maksimumnya nilainya berapa, minimumnya berapa nilai fungsinya. Ya, ini untuk memperjelas lagi. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Bukan lebih bingung ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana tahapan untuk menyelesaikan maksimum minimum itu? Pertama, tentukan titik kritisnya. Kedua, hitung nilai ekstrimnya, ya, nilai fungsinya. Kemudian tentukan mana yang jadi maksimum, mana yang jadi minimum dengan melihat siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil. Oke. Ini yang lokal. Istilah maksimum minimum lokal. Lokal ini jadi daerahnya terbuka, lebih terbuka. Misalkan intervalnya A sampai B tapi terbuka, maka istilahnya jadi maksimum minimum lokal. Gampangnya itu aja, ya. Oke. Nah, contohnya misalkan ini. Dia tertutup ya, tertutup di AB. Sehingga di ujung-ujung ini disebut sebagai minimum absolut, tapi kalau di sini bukan minimum lagi karena kan ada yang paling kecil lagi. Nah, yang di dalamnya disebut sebagai maksimum absolut. Ya, oke. Ini apa nih? Oh, kalau dilihat dari turunan. Kalau dilihat dari turunannya ya. Perhatikan. Jika F aksennya positif, dan jadi gini, kalian punya satu interval A sampai B. Ya, bayangin di pikiran kalian. Atau misalkan gini deh. Bu Nelly gambar. Oke. Oh, ini masih ada. Oke. Bu Nelly punya ini, ruas garis ya. Punya intervalnya di sini A. Mana pulpennya? Di sini A. Kemudian di sini B. Di antaranya itu ada C. Ya. Misalkan antara A sampai C, turunan pertamanya itu ya, F aksen di sini positif. F aksen di sini negatif. Ya. Berarti tadi kalau konsep yang kemonotonan, konsep kemonotonan apa nih? Fungsi turunan pertamanya positif apa? Naik kan? Naik, ya. Naik. Fungsi turunannya negatif berarti turun. Nah, artinya FC dikatakan apa nih? Si FC adalah nilai maksimum. Bukan FC. Ini FC ya. FC adalah nilai maksimum. Ya. Sebaliknya, kalau misalkan di sini C, di sini A, di sini B, di sini nilai F aksennya apa? Negatif. Di sini nilai F aksennya positif. Berarti kan negatif. Fungsi turun kan? Turun, ya. Ini positif gambarnya sini, Naik. ya. Berarti apa di sini artinya? Si FC Nilai minimum. Ya, kalau kita lihat dari sini. Nah, sementara kalau misalkan di sini C, di sini A, di sini B. Tapi ternyata tandanya F aksennya sama. Kedua-duanya negatif atau kedua-duanya positif. Ya.
Artinya apa? Si FC-nya bukan nilai ekstrim. Ya, di sini FC bukan nilai ekstrim. Bisa dipahami ini? Ya, dari konsep fungsi naik, fungsi turun. Ya, jadi kapan suatu fungsi di C itu dikatakan maksimum? Ketika di sebelah kirinya naik, sebelah kanannya turun. Ya, ini juga bisa dipakai. Sudah? Kemudian bisa pindah ke slide balik lagi. Pindah ya, benar pindah. Boleh. Oke, stop share, pindah ke share yang sana. Oke, ini konsep yang ini. Nah, sekarang baru masuk kasusnya nih John, ya contohnya. Bu Nelly lebih enak coret-coret, berarti saya tulis dulu soalnya. Apa nih? 10x 2 min ln x 1 sampai e kuadrat. Oke, Bu Nelly berarti balik lagi ke whiteboard. Oke. Ya, ini Bu Nelly hapus dulu. Oke, sudah muncul whiteboard-nya? Sudah. Ya. Berarti kita punya fungsi fx 10x 2 min ln x. Gitu kan? Sekarang tadi domainnya apa? X-nya elemen dari interval terbatas 1, e kuadrat. Gitu kan? Ya. Oke. Sekarang titik kritis. Kita mau menentukan titik kritis dulu. Titik kritis. Tadi, kalau fungsinya intervalnya terbatas, salah satu titik kritisnya adalah titik ujung. Ya kan? Berarti kita punya X sama dengan 1, X sama dengan E kuadrat. Sampai sini nyambung? Oke. Nyambung. Yang kedua, tadi kan baru titik ujung nih. Yang kedua adalah titik di dalam intervalnya. Ya kan? Titik di dalam interval. Kemungkinannya apa? Stasioner atau singular. Nah, berarti kita harus cari F aksen X-nya. Ya kan? Lihat di sini. 10X 2 min ln X. Perkalian fungsi bukan? Oke, Iya, Bu. saya tanya Joni. Iya, Bu. Ayo Joni, pokoknya jangan bosen saya tanya terus ya. Siap ya John, nggak apa-apa kan? Iya, Bu, siap. Siap, jawab kalau gitu John. Apa turunan pertama dari 10X 2 min ln X? Apa John? Kok aduh? Kelihatan loh di sini John. Apa nih? X. X. Dari mana? 10X. Mana yang jadi U, mana yang jadi P, John? 10XU. Ini jadi U. Oke. Iya. Yang ini jadi P. Oke. Polanya apa, John? Ayo sambil ngecek kamu udah paham belum? Yang lain boleh sambil ngerjain, nanti tinggal di cross check betul apa enggak. Ayo. Apa nih, John? Turunannya apa polanya? U kali P. Turunan U kali P itu apa polanya, John? U tambah V. Ih, dijitak ya. Kalau saya deket, kamu udah dijitak nih. Bu, lupa, polanya? Bu. U aksen. P tambah U, P aksen. Joni, ayo belajar. Ya? Ya, Bu. Oke, berarti U aksennya apa, John? U aksennya apa? Kalau U-nya 10X, turunannya jadi apa? 10. 10. P-nya tetap kan, kamu tulis kan, 2 min ln X. Gitu kan, John? X. Ya, Ya, terus Bu. di sini tambah. Lihat nih polanya nih. U, berarti 10X-nya tetap tulis. Itu kan, John? Ya, Bu. Ya, sekarang turunan 2 min ln X apa, John? 2 min ln X, turunan ln kemarin apa? Turunan 2 apa, John? 1. Turunan 2 apa? 0. 0. Turunan ln 0. X apa, John? 1. Ih, 1. Dari mana 1? Ln X turunannya 1 per X. Ayo diingat 1 lagi. per X. 1 per X. Iya, Bu. Ada 1 per.
Kamu harus 1/X belajar ya. ya. Ayo belajar. Ya, Bu. Min 1/X. Ya. Sehingga kita punya turunannya apa di sini? Perhatikan. 20 min 10 ln X. Terus yang sebelah sini apa? Min 10 kan? Karena kan X-nya Iya. bisa coret nih sama ini. Ya kan? Oke. Berarti sama dengan 10 min 10 ln X. Yang lain sama tidak hasilnya? Yang lain sama? Oke. Oke ya. Berarti Sama, sekarang kita Bu. tinggal cari X yang membuat 0 apa? Berarti kita punya apa? 10 min 10 ln X sama dengan 1. Berarti ln kok 1? Apa di sini? 0. Sorry. Ya. 0. Berarti di sini apa? Ln X sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan apa nih? Kalau ln X sama dengan 1, X-nya sama dengan kemarin. 0. Ada loh 0. Domain Dengan E. dijitak ya. Kalian. Iya kan? Artinya apa? Artinya di sini titik stasionernya berapa? Di sini nih. Ya, Bu Nelly tulis di sini. Ini kan di sini ya, titik kritisnya ada titik ujung sama titik stasioner. Titik stasioner diperoleh dari turunan sama dengan 0. Ya, berarti kita punya apa di sini? X sama dengan E. Ya, berarti kita punya 3 titik kritis. 1, E kuadrat, dan E. Nah, sekarang bandingkan nilai fungsinya. F1 berapa? Fe berapa? Fe kuadrat berapa? F1 ya tinggal masukkan nilai 1 ke dalam fungsi. Fungsi awalnya nih. Berapa nih? F1, masukin 1. Joni. 10. 10. 2 yang di dalam kurung berapa? 2 dikurang lensa. Len 1 berapa, Jon? Len 1 1. Citak. Len 1 apa? 0. 0 ya, Bu. 0. Jadi berapa nih? Di sini jadi 2. 2. Diingat ya, kalian cuma ingatnya sedikit loh. Kalau len E 1, len 1 0. Terus sifat logaritma, ya kan? Domain len apa? Harus paham. Kan udah diajarin pas pertemuan pertama. Terus yang Fe, John. Fe jadi apa, John? Fe. Berarti E masukkan ke sini. Len E berapa, John, tadi? Len E 1. 1. Berarti 2 kurangi 1? 1. 1. Berarti 10 E. Ya, nilai E kan 10. kemarin berapa? 2, sekian, ya kan? Ya, nilai E-nya itu. Sekarang E kuadrat, John. Len E kuadrat berapa, John? Len E kuadrat. Len E kuadrat? 1. Dicetak ya. Joni, kalau sifat len A pangkat R, len A pangkat R sama dengan R len A, ya kan? Ya. Oh iya. Iya, berarti len E kuadrat jadi apa, John? Len E kuadrat. Berarti bagaimana, 2 len E kan? 2. Jadi berapa? Iya, 2 len E. Jadi apa hasilnya? 2. 2 dikurangi 2 berapa, John? Ini paling enak kalau udah offline tuh lebih seru gitu kan. Kalau ini kan susah nih mencetaknya juga ya. 0. Jadi berapa, John? 0 kan? Karena yang sebelah sini kan Ya, jadi 0 nih, John. Ya. Ingat, John, jadi sifat-sifat logaritma yang len A pangkat R. Oh, berarti dia jadi R len A. Ya kan? Len E kuadrat berarti 2 len E. Len E kan tadi 1. 2 len. Ya. Len E kan 1, John. Iya. Iya kan? Berarti hasilnya 2. Iya, Berarti kan yang di dalam kurung ini jadi 0 kan? Ya. Iya. Benar nggak? Yang di dalam kurung ini jadi 0. Kan 2 min 2. Nanti kamu pikirin lagi. Berarti di sini 0 kan? Jadi dari sini kita bisa bandingkan siapa yang jadi minimum. Ini yang jadi minimum absolut. Ini yang jadi maksimum absolut. Ya, di sini apa? Fe adalah atau Fe sama dengan 10E adalah maksimum
absolute. Yang di sini FE kuadrat sama dengan 0, dia adalah minimum absolute gitu. Ya. Itu untuk menentukan semangat ya John, untuk menentukan pertama titik kritisnya. Ya, perhatikan. Tentukan titik kritisnya pertama. Titik kritisnya apa? Karena fungsinya terdefinisi pada interval terbatas, berarti salah satunya adalah titik ujung. Tulis titik ujungnya. X sama dengan 1, X sama dengan E kuadrat. Kemudian titik dalamnya harus kita cek. Titik dalam adalah dengan mencari turunan pertama. Cari turunan pertamanya, bisa sama dengan 0 enggak? Oh, ternyata bisa untuk X sama dengan E. Berarti X sama dengan E adalah titik stasioner. Ya, sehingga kita punya 3 titik kritis. Bandingkan nilai fungsinya. Mana yang terbesar, mana yang terkecil. Oke, paham? Ya. Bu, izin bertanya dong, Bu. Boleh. Siapa? Itu 20 bisa jadi maksimum lokal nggak, Bu? Boleh. Oh, boleh. Boleh, maksimum. Makasih, tapi Bu. biasanya kita nggak akan hanya menentukan yang siapa yang minimum, siapa yang maksimum, hanya satu nilai gitu, ya. Oke, ada lagi? Yang mau tanya? John? Gimana John? Ya, Bu. Semangat ya John. Ya, Bu. Mana yang bingungnya John? Ini Bu, titik kritisnya itu titik ujung X sama dengan 1, yang len itu, Bu. Oh, maksudnya dapat ini? Dapat ini? Iya. Nih, Joni. Iya, Bu. Joni, saya biar kamu nggak ini. Kalau FE, artinya kan X-nya ganti dengan E ya, John ya? Joni, perhatikan sini. Ini kan FE, artinya kan X di sini ganti dengan E kan? Ya. Iya. Berarti saya punya 10E dalam kurung 2 min ln E. Gitu kan, John? Ini perhatikan dulu. Ya kan? Ln E apa tadi, John? Ini, John. Ln E. 1 kan? Ln E 1. Makanya kamu harus ingat sifatnya. Ya. Ln E 1. Berarti apa nih? 2 min 1 berapa, John? 2 min 1, 1. 1. 10E kali 1? 10E. 10E. Ya kan? Dapat kan? Iya. Ya, sekarang yang ini. Kenapa jadi itu? Masukin FE kuadrat. Berarti di sini 10E kuadrat dalam kurung 2 min ln E kuadrat. Gitu kan, John? Masukkan E kuadratnya ke dalam sini. Ya, paham nggak? Paham. Ya, sekarang selesaikan. 10E kuadrat kuadrat dalam kurung 2 min. Sifat logaritma yang berpangkat jadi apa? 2 ln E. Gitu kan? Ln E tadi apa, John? Ln E 1. 1. Berarti 2 kali 1? 2. 2 min 2? 2 min 2, 0. 0 kali depan? 0. 0. Makanya dapat 0. Ya? Oke, John? Iya, Bu. Oke, sip. Siap. Udah ya? Oke. Iya, Bu. Sekarang saya pindah ke slide berikutnya. Slide berikutnya apa ya? Oke. Slide berikutnya. Ini Nah, contoh lagi. X 2/3. X 2/3 min 32. Oke, Bu Nelly langsung balik lagi ya. X 2/3. Oke. Nih. Oke. Fx sama dengan X pangkat 2/3. Kemudian X-nya terdefinisi pada interval tutup juga. Min 2,3. Ya. Berarti titik kritisnya sudah pasti salah satunya adalah apa? Titik ujung. Ya kan? Titik ujung. Apa nih titik ujungnya? X sama dengan min 2, X sama dengan 3. Sekarang kan kita harus cek yang di dalam interval. Ya kan? Di dalam intervalnya apa? F aksen. F aksennya apa? 2/3 X pangkat minus 1/3.
Apa John? Apa John? Joni? 2/3 X pangkat 2/3 kurang 1 sama dengan berapa? 2. Jadi berapa? Jadi berapa? Ayo. Sepertiga. Ih, dicitak ya. 2/3 dikurangi 1. Min 1 per. Min 1. Ya. Iya, 3. Jangan salah. Kalau nggak adat negatifnya jadi salah nanti ya. Berarti ya, 2 per X ada 3. Di sini ada 1/3. Gitu kan? Ya. Ya, Bu. Mungkin 0 nggak? Nggak mungkin kan? Berarti artinya apa? Ini kan ketika ininya sama dengan 0. Ya. Ya. Artinya apa di sini? Titik singular. Untuk yang interval, ya, titik untuk yang di dalam intervalnya kita punya titik singular pada saat X sama dengan 0. Karena pada saat X-nya 0, ini kan jadi tidak terdefinisi kan? Ya. Lihat nih, 2/3 X pangkat 1/3. Fungsi ini nggak akan ada nilainya pada saat X sama dengan 0. Ya, maka 0 ini disebut sebagai titik singular. Ya, berarti kita punya titik kritisnya ini nih, 0, titik singular, titik ujungnya min 2 dan 3. Ya, sekarang tinggal cari F0, F min 2, F3. F0-nya berapa? 0. F min 2. F min 2 itu berarti apa? Akar pangkat 3 dari 4. Ini akar pangkat 3 dari 9. Mana yang minimum? Ini yang minimum. Ini yang maksimum. Ini adalah minimum absolut. Yang di sini maksimum absolut. Gitu. Ya? Bisa? Ya. Jadi kalau interval terbatas, ujung udah pasti masuk. Yang di dalam kemungkinannya tadi stasioner, contoh yang pertama, atau singular, contoh yang ini. Ya? Oke. Yang 3, Bu, akar kuadrat dari ini, Bu, dari mana dapatnya? Bisa ulang lagi, Bu. Nih, lihat nih, John. Kan F min 2, ya. Berarti apa, John? Ya. Masukkan min 2 ke dalam fungsi yang ini. Iya. Ya kan? Berarti apa nih, John? Ya, Bu. Min 2 pangkat 2/3. 2/3. Gitu kan? Ya. Ini artinya apa, John? Ya. Ini kan sama saja dengan min 2 pangkat 2, ya kan? Dipangkatin lagi apa? 1/3 gitu. Min 2 pangkat 2 berapa, John? Min 4. Iya. Berarti kan sama dengan 4 pangkat 1/3 atau akar pangkat 3 dari 4. Gitu ya? Oke, John? Oh, iya. Oke. Dah, sudah dicatat? Udah ya? Udah pindah ke slide yang tadi. Kalian kan masih bisa buka record Zoom-nya nggak? Kan suka dikasih Bu Nelly record Zoom-nya. Bisa dibuka? Bisa ngebuka? Bisa, Bu. Karena kalian sudah punya email STIS kan? Udah punya email STIS nggak akun? Udah. Soalnya ada email, ya ada email masuk ke Bu Nelly, izin minta akses record yang kalau Bu Nelly ngajar, makanya Bu Nelly bingung. Soalnya kan kalian biasanya sudah punya akses yang STS, ACID. Ini dia pakai Gmail gitu. Makanya saya tanya apa kalian masih ada yang pakai alamat email bukan STIS. Berarti kalau kelas kalian aman ya? Oke. Ya. Sekarang lanjut. Nah, contohnya silahkan dikerjakan nanti di rumah aja lah. Pilih berapa. Mau berapa? Semua? 1, Bu. Hah? 3, Bu. 3, ya, Bu. 3 soal silahkan pilih bebas lah. 60%. Atau mau tentukan aja ya, nomor ganjil. Nomor ganjil. Ya, Bu. Oke, Bu. 135 ya. Cari untuk soal nomor ganjil yang ini. Oke, ya. Biar nggak terlalu banyak lah, kasihan lah. Oke, sekarang ini apa nih? Oh, kalau tadi kan pakai uji turunan pertama ya.
untuk menentukan maksimum minimumnya adalah dengan menggunakan uji turunan pertama karena kita menentukan di mana titik kritisnya, ya. Sekarang kita pakai uji turunan kedua. Perhatikan, ya. Pakai uji turunan kedua. Misal F aksen dan F double aksen ada pada selang buka A, B. C itu elemen dari A, B. Misalkan F aksen C sama dengan 0. F aksen C sama dengan 0 artinya C itu adalah titik kritis. Ya. F aksen sama dengan F aksen C sama dengan 0 artinya kan ini titik stasioner si C ini. Ya. Oke. Uji turunan keduanya gimana? Jika turunan kedua pada saat C nilainya negatif, maka FC adalah nilai maksimum. Ketika F double aksennya pada saat C positif, maka FC-nya ada nilai minimum. Ya, kalau F double aksen C-nya sama dengan 0, itu tidak bisa disimpulkan dia maksimum atau minimum. Ya, jadi pegang aja dia positif atau negatif turunan keduanya pada saat C. Ya, oke. Contohnya, misalkan ini, oke, 3X, lihat, fungsi 3X pangkat 5 min 5X pangkat 3. Wilayahnya tidak ditentukan, ya kan, domainnya. Kalau tadi kan soal 2 yang tadi ditentukan, intervalnya terbatas di mana. Ya. Kalau yang di sini, domainnya jadi terbuka untuk semua bilangan real, karena tidak dibatasi di sini. Ya. Oke, sekarang kita selesaikan. 3X pangkat 5, 5X pangkat 3. Ya. Oke, kita balik ke ini. Hapus dulu. Oke, berarti di sini F, Oke, sini Fx, tadi 3X pangkat 5, 5 ya di sininya, 5X pangkat 3 ya. Oke, sekarang turunan pertamanya absen 15 siapa? Saya, Bu. Ya. Apa turunannya? 15X pangkat 4 min 15X kuadrat. Oke. Berarti sebentar. Tadi kan domainnya tidak dibatasi ya. Sehingga kemungkinan titik kritisnya hanya ada di stasioner atau singular. Ya kan? Nggak mungkin titik ujung. Karena nggak ada ujung batas intervalnya. Sekarang ini sama dengan 0 berarti kita punya apa nih? 15X kuadrat min 1 sama dengan 0 ya. Berarti kita punya apa nih? 15X kuadrat X plus 1 X min 1. Gitu kan? Ya. Berarti titik kritisnya jadi punya apa? X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan min 1 ya. Nah, sekarang gunakan uji turunan kedua. Oke. Berarti apa? F double aksen X. F double aksen X-nya apa? 60X 60X pangkat 3. Sebentar. Sini ya. Sini 60X min 30 pangkat 3 ya. 60X pangkat 3. Iya, Bu. 60X pangkat 3, 30X. X. Sehingga kita punya F double aksen 0, berapa? F double aksen 0? 0. 0. Oke. F double aksen 1? 30. F double aksen min 1? Min 90. Min 30 ya? Min 30. Oh Ya. iya. Berarti di sini ya. Di sini apa? F double aksen 1 positif, maka F ya F1 adalah minimum lokal. Yang di sini F double aksen min 1-nya kurang dari 0, maka F 0 apa min 1 ya, sorry. F min 1
adalah maksimum lokal. Udah gitu. Ya, ini yang kalau pakai uji turunan ke 2. Ya. Oke. Kenapa kita pakai uji turunan kedua? Ini biasanya misalkan titik kritisnya hanya ada 1, sehingga kita bingung dia menjadi maksimum atau minimum, sehingga kita perlu bantuan uji turunan kedua. Ya. Oke, lanjut. Sudah dicatat? Sudah belum? Udah, saya screenshot, Bu. Udah ya? Oke. Sekarang Bu Nelly pindah ke slide yang berikutnya lagi. Oke. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nanti kalian bisa, yang ini, yang nomor 1, ini kan nggak ada batasnya nih, ya. Sehingga kalian bisa gunakan uji turunan kedua. Coba kerjakan dulu 1C. Ayo, sama-sama silakan 1C. Silakan 1C. Siapa yang mau coba? Pertama, X, 2X, pangkat B, yang kedua, 2X tambah, salah. Terus, gimana lagi tadi ini? Kemudian, kan turunan 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian, gimana tadi ya dulu? Turunan keduanya, Turunan pertamanya apa? Absen 30. Siapa absen 30? Saya, Bu. Oke, turunan pertamanya apa, Mbak? 2X per X kuadrat plus 1 kuadrat. Oke, berarti dia stasioner di mana? Di X berapa? Titik kritisnya jadi apa? Kan pertama cari turunan pertama itu untuk mencari titik kritis, ya, titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Turunan sama dengan 0. Nah, tadi kan turunannya katanya 2X per X kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan 0 untuk X-nya berapa? Ayo, X-nya berapa? Hah? 0. 0 ya. Berarti titik kritisnya adalah X sama dengan 0 yang merupakan titik stasioner. Nah, berarti kan titik kritisnya hanya 1 nih. X sama dengan 0 aja, ya kan? Ya. Sehingga kita bingung nih, 0 ini membuat fungsinya maksimum atau minimum, ya kan? Maka kita perlu uji turunan kedua. Nah, turunan keduanya apa? Turunan keduanya apa, yo? Tadi 2X per X kuadrat tambah 1 kuadrat. Bisa pakai fungsi pembagian, bisa juga X kuadrat tambah 1 kuadratnya dikeataskan jadi X kuadrat tambah 1 pangkat min 2, ya kan? Jadi perkalian. Mana yang perkalian gampang aja ngerjain. Berapa turunan keduanya? Atau langsung, 0 itu jadi maksimum atau minimum? Nil F0-nya. F0-nya maksimum atau minimum? Turunan keduanya jadi positif apa negatif di 0? Belum dapat? Minimum. Jadi minimum. Sama yang lain?
F double aksen di 0 positif apa negatif? Positif. Positif. Oke. Ya, saya percaya sama kalian aja. Ya, sisanya dikerjakan di rumah ya. Silakan. Tadi yang nomor ini pakai uji turunan kedua. Kalau nggak ada batasnya, kalau ada batasnya tadi tinggal diuji mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah, oke ini dengan memanfaatkan informasi turunan. Jadi sebetulnya kita tentukan F aksen dan F double aksen. Ya, cari F aksen, F double aksen. F aksen kan tadi gunanya buat apa? Menentukan kemonotonan, ya kan? Di mana fungsi naik, di mana fungsi turun. F double aksen digunakan untuk melihat cekung atas, cekung bawah di mana, ya. Kemudian dari F aksen juga kita bisa tentukan titik stasionernya, ya. Kemudian F double aksen juga selain tadi kecekungan bisa kita lihat apa? Titik belok, ya. Sehingga sebetulnya turunan di sini dimanfaatkan untuk melengkapi informasi ketika kalian mau menggambar grafik. Kalau di pertemuan pertama kan menggambar grafik, cari perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Ya kan? Sederhananya itu. Kalau sekarang dengan adanya turunan, kita bisa memanfaatkan informasi kemonotonan fungsinya, kecekungan fungsinya, sehingga lebih bagus grafiknya. Ya, oke. Contohnya misalkan, ya, contohnya misalkan di sini, kita punya persamaan X pangkat 3 min 3X tambah 2. Ya. Nah, kita diminta untuk menggambarkan grafik dari fungsi ini. Ya, pertama, kita cari dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya apa. Kalau titik potong dengan sumbu Y kan berarti pada saat X 0, ya kan? Berarti Y-nya 2. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti pada saat Y-nya 0. Ya, ini harus bisa difaktorkan, di mana X-nya supaya Y-nya 0. Ya, udah dapat. Kemudian cari turunan pertama. Turunan pertamanya kan jadi apa? 3X kuadrat min 3. Ya, 3X kuadrat min 3. Atau kalau kita jabarkan jadi 3X min 1, X plus 1. Berarti kan pembuat nolnya di sini ada 1 dan min 1. Ya. Nah, dicari di sini kapan dia negatif, kapan dia positif. Nah, dari sini ternyata apa? Di sebelah kiri min 1 dan di sebelah kanan 1 fungsinya naik. Di antara min 1 dan 1 fungsinya turun. Ya. Lanjut ke turunan kedua untuk melihat kecekungan. Turunan keduanya dapat 6X. Berarti kita punya 0 di sini. Di sebelah kanan 0 dia terbuka ke atas, di sebelah kiri 0 dia terbuka ke bawah. Sehingga kira-kira gambarnya bisa seperti ini. Ya, itu sebenarnya informasi turunan tadi lebih ke melengkapi ketika kalian mau menggambar grafik. Ya, turunan pertama untuk melihat tadi antara min 1 dan 1 kan? Ya, di sebelah kiri min 1 dia naik, ya kan? Di sebelah kanan 1 juga dia naik. Di sebelah antara min 1 dan 1 dia turun, ya kan? Di sebelah kiri 0, oh dia cekungnya ke bawah, ya kan? Di sebelah kanan 0 dia cekung atas. Jadi informasi ini hanya untuk melengkapi kalian ketika menggambarkan grafik. Ya, Bu Nili sampai polinom saja, yang rasional nggak akan Bu Nili bahas. Oke. Kemudian tadi menyelesaikan masalah maksimum bisa jadi soalnya dalam bentuk cerita. Ya, kalau tadi kan soalnya tuh lebih ke cari nilai maksimum atau minimum dari fungsi ini. Ya kan sudah jelas fungsinya apa, batasnya apa. Nah, soalnya sebetulnya bisa dalam bentuk cerita. Contohnya ini. Oke. Seorang petani punya kawat duri 80 meter. Mau digunakan untuk memagari kandang segi 4 pada satu sisi gudang yang panjangnya 100 meter. Jadi salah satu sisinya sebetulnya menggunakan sisi gudang tersebut, sehingga yang dibatasi oleh kawat kan hanya di depan gudang sama samping, ya kan? Oke.
Nah, sekarang kita perlu ukuran kandang yang seperti apa yang bisa dikelilingi dengan 80 meter kawat supaya luas si gudangnya jadi maksimum. Ya, oke, kita lihat. Jadi soalnya bisa dalam bentuk soal cerita nanti kasusnya, ya. Oke. Oke, di sini ya. Tadi kan kita punya kandang katanya. Kandang, ini sisinya berapa tadi gambarnya? 100 meter, ya kan? Nah, itu petaninya punya 80 meter kawatnya. Nah, yang mau dipagari ke kandang bentuk persegi panjang. Ya, jadi sisi yang sebelah sini nggak mungkin 100 habis kan? Karena orang kawatnya juga cuma 80, ya. Katakanlah di sini X, di sini Y, gitu kan? Ya. Kawat yang kita punya berapa? 80. Berarti kita punya X plus 2Y sama dengan 80. Fungsi luas apa? Luas sama dengan apa? X kali Y. Ya. Nah, dari informasi yang ini, kita bisa ambil X sama dengan 80 min 2Y. 2Y. Ya kan? Masukkan ke dalam fungsi luas ini. Berarti sama dengan 80 2Y kali Y. Ya? Sampai sini sama dengan 80Y min 2Y kuadrat. Nah, baru kita gunakan turunan. L aksen Y sama dengan apa nih? 80 min 4 Y sama dengan 0. Y-nya berapa? 80/4. Berapa jadinya? 20. 20. Kalau Y-nya 20, maka X-nya sama dengan 80 min 2 kali 20. Berarti apa? 40. Berarti kesimpulannya adalah ukuran kandang X sama dengan 40 meter. 40 ya, benar ya? Iya. Y-nya sama dengan 20 meter. Supaya luasnya jadi maksimum. Ya kan? Karena 40 kali 20. Jadi berapa? 800 meter persegi. Gitu. Ya. Ini salah satu contoh yang soal maksimum minimumnya dalam bentuk cerita. Bisa? Oke? Sudah ya di screenshot ya. Boleh lanjut ke materi berikutnya. Oke, udah habis juga sih. Kalau yang ini sama soal cerita juga. Jadi kalian punya karton, ya, karton ukurannya 16 kali 30. Nah, karton ini mau dibuat menjadi kotak tanpa tutup, jadi terbuka atasnya, yang memotong sudut-sudutnya dengan ukuran yang sama. Nah, cari ukuran kotaknya berapa supaya volume kotaknya menjadi maksimum. Ya, nanti coba PR lah yang ini ya, kalian kerjakan. Sama PR yang bawah kayaknya. Nah, ini juga sama. Silakan dicoba. Ya, udah selesai materinya. Udah jam ini juga. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada, Bu. Yang Ya. slide nomor 30 itu yang dikerjakan berapa soal ya, Bu? Oh, mana? Slide 30. Ini? Iya. Kalian mau berapa ngerjainnya? Ya udah nomor 2. Nomor 2 kan ini ada batasnya ya. Sama nomor ini aja nih. 2 sama 3 aja deh. 2 dan 3. Yang satu ada batasnya, yang bawahnya kan terbuka ya. Yang pakai uji turunan kedua. Oke, itu aja lah. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Materinya selesai, aplikasi turunannya, menentukan kemonotonan, menentukan kecekungan, yang dimanfaatkan untuk menyempurnakan menggambar grafik. Kemudian menyelesaikan maksimum dan minimum. Yang perlu diperhatikan, maksimum, minimum untuk fungsi yang terbatas, ya kayak gini, ada batas intervalnya.
dan menyelesaikan maksimum minimum ketika wilayahnya terbuka. Pertama, tentukan apa? Titik kritis. Titik kritis ada di titik ujung, kalau dia ada intervalnya terbatas, atau di titik dalam interval. Titik dalam interval bisa stasioner, bisa singular. Stasioner, turunan pertama 0, singular, turunannya tidak ada. Ya, gampang. Sebenarnya tinggal di ini aja, poin-poinnya sama kalian catat. Oh, ini, harus ini, harus ini. Ya. Kalau Bu Neli sih mudah-mudahan dari slide ini aja udah cukup gitu. Maksudnya udah bisa bisa dipelajari gitu. Ya. Sudah cukup? Bisa jelas, dipahami? Tidak ada pertanyaan? Diam berarti nggak ada, ya. Oke, silakan dikerjakan. Minggu depan kita sudah masuk integral, ya. Silakan dipelajari integral. Kalian sudah belajar substitusi, kalian sudah belajar parsial, ya kan? Integral parsial juga sudah. Nah, sebetulnya kalian tuh sayang gitu ya. Sayangnya gini, kalau di materi kalkulus 1 dulu, teknik integralnya banyak yang diajarkan. Ada teknik integral ketika kita ketemu fungsinya pecahan, ketika fungsinya akar, ketika fungsinya harus disubstitusi dengan trigonometri. Cuman karena kalian digabung, sekarang akhirnya ya mengulang yang ada di SMA saja. Sayang sebetulnya. Jadi kalian nggak belajar teknik-teknik integral yang sebetulnya menarik. Kalau menurut sih seru gitu ya. Oke. Sudah, silakan nanti dibaca. Mungkin kalau lihat dari e-booknya Howard Anton malah jadi banyak teknik integralnya di situ, ya. Kalian mungkin akan jadi bingung sebetulnya. Nanti kalian silakan aja pelajari yang substitusi sama parsial. Kalian nggak harus baca yang kalau ketemu fungsinya pecahan, fungsinya dalam bentuk akar, itu mungkin nggak akan dibahas untuk kalkulus yang sekarang, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, asumsi Bu Neli kalian sudah paham. Jadi kalau kalian malu atau males tanya, ya tolong nggak tahu deh mesti apa lagi ya. Oke, khusus buat Joni, semangat belajar lagi. Ya John ya. Oke, ya, siap. Bu. Nanti bisa diskusi di grup John ya. Oke, terima kasih ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. sehat-sehat semua ya. Makasih, Bu.